dihadapi jemaah haji adalah karamnya kapal yang ditumpangi hingga mengakibatkan penumpang kapal tenggelam atau terdampar di pulau. Ibadah haji adalah hajat penting umat Islam, apalagi di Indonesia. Selain untuk menunaikan rukun Islam, haji jadi penanda status sosial, tapi naik haji zaman dahulu jelas berbeda dengan masa sekarang, lebih menantang. Tak diketahui pasti kapan umat Islam di Nusantara mulai menunaikan ibadah haji. Namun ada satu nama yang tercatat sejarah sebagai orang pertama dari Nusantara yang pergi haji. Ia adalah Pangeran Abdul Dhohar, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Pangeran Abdul Dhohar pergi beribadah haji pada tahun 1630. Di tahun-tahun berikutnya, semakin banyak orang pergi haji. Tradisi ibadah haji bahkan berkembang menjadi tradisi pendidikan. Orang-orang yang semula pergi ke Makkah hanya untuk beribadah haji kemudian turut menuntut ilmu agama Islam. Sepulang dari Makkah, orang-orang itu membawa ilmu agama dan mengajarkannya di tanah air. Tantangan ibadah haji makin berat tahun ke tahun. Salah satu tantangan yang dihadapi jemaah haji kala itu adalah ibadah yang memakan waktu lama. Saat itu, sebelum ada kapal uap, jemaah berangkat haji menggunakan perahu layar menuju Aceh. Dari sana mereka menumpang kapal dagang menuju India. Tak ada kapal yang langsung membawa mereka ke Makkah. Setelah dari India, mereka melanjutkan perjalanan menaiki kapal ke Yaman. Jika beruntung, mereka mendapatkan kapal yang langsung ke Jeddah. Rute perjalanan ini bisa memakan waktu setengah tahun dalam sekali keberangkatan. Kendala lain yang harus dihadapi jemaah haji adalah karamnya kapal yang ditumpangi hingga mengakibatkan penumpang kapal tenggelam atau terdampar di pulau. Ada pula jemaah haji yang harta bendanya dirampok bajak laut atau malah hartanya dijarah oleh awak kapal itu sendiri sehingga niat berhaji pun kandas. Perjalanan ibadah haji dari Hindia Belanda mulai dimudahkan ketika terusan Suez dibangun tahun 1869. Saat itu jumlah kapal uap yang berangkat dari Hindia Belanda menuju Jeddah semakin ramai. Bukan hanya mereka yang berhaji, tapi juga yang bermukim di Makkah. Akibatnya jumlah jemaah haji yang pulang ke tanah air lebih banyak dibanding yang berangkat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah kolonial. Dikutip dari buku Encyclopedische Nederlands Indie karya J. Briel dan Matthias Nijhoff, otoritas di Hindia Belanda kala itu tidak dapat mengawasi aktivitas penduduk Hindia Belanda di luar pelaksanaan ibadah haji. Saat itu pemikiran pan-Islamisme di Timur Tengah sedang marak. Pemerintah Hindia Belanda khawatir gagasan dari pemikiran itu masuk ke wilayah jajahan dan memunculkan gerakan perlawanan di masyarakat. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda membuka konsulat di Jeddah pada tahun 1870.